Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Jika engkau sedang menyimak ini sekarang, jangan anggap ini kebetulan. Jangan pikir ini hanya video acak yang lewat di berandamu. Sebab yang akan engkau dengar bukan sekadar susunan kalimat. Ini adalah pesan yang telah mencari-cari dirimu. Lama, diam-diam, dengan kesabaran yang tidak pernah engkau sadari. Mungkin engkau telah melewati banyak hal, terlalu banyak hal. Terlalu banyak malam yang engkau lalui dengan mata terbuka tapi hati terlipat. Terlalu banyak pagi yang engkau jalani dengan senyum terpaksa, padahal batinmu sudah tidak mampu berpura-pura kuat. Dan di tengah semua itu, engkau masih saja bertahan, masih saja percaya, meski tidak ada yang datang, meski doa-doamu terasa seperti suara yang dilempar ke ruang hampa. Dan sekarang, engkau ada di sini, di detik ini, bersama kata-kata ini. Mungkin engkau tidak tahu mengapa hatimu terasa genting belakangan ini. Mungkin engkau tidak tahu kenapa dadamu terasa penuh, namun tidak bisa menangis. Engkau merasa ada sesuatu yang menunggu untuk dibuka, tapi entah kuncinya di mana. Engkau merasa sudah dekat, tapi tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Jiwa terpilih, semua perasaan itu bukan ilusi. Itu adalah tanda-tanda bahwa rezekimu yang selama ini tertahan akhirnya akan dilepaskan. Tapi sebelum engkau melanjutkan, mari jujur dulu pada diri sendiri. Berapa banyak luka yang engkau tutupi dengan senyum? Berapa banyak kecewa yang engkau telan sendirian karena tidak ada yang mau mendengarkan? Berapa banyak keputusan sulit yang engkau ambil dalam sepi tanpa satu pun tepukan di punggung? Jiwa terpilih, engkau tidak hidup sia-sia. Semua yang engkau hadapi, semua yang engkau jalani, semua yang engkau tahan, telah menciptakan medan magnet di sekeliling dirimu. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semesta mulai merespons. Hari ini bukan hari biasa. Selasa 6 Januari 2026, bukan hanya angka dan tanggal di kalender. Ini adalah momentum. Ini adalah celah energi yang sangat jarang terbuka. Dan jika engkau bisa merasakannya meski samar, maka engkau termasuk jiwa yang dipanggil untuk bangkit. Engkau tidak akan melihat rezeki itu datang dengan bising. Tidak akan ada sorak-sorai atau musik kemenangan. Sebab yang datang bukan untuk memamerkan, tapi untuk menyembuhkan. Ia akan hadir dalam bentuk yang menenangkan, dalam kelegaan, dalam pelonggaran batin, dalam jalan yang tiba-tiba terbuka, dalam kabar baik yang tak terduga, dalam kemudahan yang selama ini hanya hidup dalam harapanmu. Maka jangan abaikan detik ini. Jangan lewati video ini dengan tergesa. Jangan menutup hati hanya karena engkau sudah terlalu lama kecewa. Mungkin selama ini engkau tidak tahu bahwa rezeki yang tertahan bukan ditolak. Ia hanya menunggu tubuh dan batinmu siap memeluknya dengan kehadiran yang penuh. Dan sekarang, engkau mulai siap. Engkau yang tidak pernah menyerah, walau merasa ditinggalkan. Engkau yang terus berjalan, meski dunia terasa memunggungimu. Engkau yang tidak memilih bising, tapi hening. Tidak memilih keluhan, tapi doa. Engkau yang percaya, saat yang lain memilih sinis. Engkau adalah satu dari sedikit yang tetap bersih di tengah dunia yang keras. Itulah mengapa arus itu sekarang mulai mengarah padamu. Rezeki itu bukan hanya uang. Ia bisa berupa pelunasan utang, pelonggaran batin, pembukaan peluang, keringanan pikiran, atau seseorang yang datang membawa bantuan yang selama ini engkau tunggu. Jangan batasi bentuknya. Jangan kecilkan potensinya. Karena Tuhan tidak bekerja seperti manusia. Dan semesta tidak beroperasi dalam logika keterbatasan manusia. Jika engkau merasakan sesuatu dalam dadamu saat mendengar ini, itu bukan sugesti. Itu adalah peringatan halus bahwa engkau sedang berada di gerbang yang sudah terbuka sedikit. Dan jika engkau mengabaikannya, pintu itu bisa kembali tertutup.
sebab gerbang rezeki hanya dibuka bagi mereka yang hadir. Sekarang, di sini, penuh. Tekan tombol like jika engkau ingin gerbang itu terbuka lebar. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap getaran semesta yang datang tidak terlewat olehmu. Dan tuliskan di komentar, angka 99. Sebagai tanda bahwa engkau siap melepaskan ikatan terakhir yang menahan aliran rezekimu selama ini. Karena setelah ini, semuanya akan berubah. Bagian 1. Rezeki yang terlihat tertahan, seringkali sedang dipeluk oleh waktu Tuhan. Jiwa terpilih, mari duduk sejenak lebih dalam. Jauh lebih dalam dari sekadar pemahaman biasa. Apa yang selama ini engkau anggap sebagai keterlambatan, sebagai penghalang, sebagai kekeringan yang tak kunjung berakhir, mungkin sebenarnya adalah pelukan waktu Tuhan yang sedang menjagamu dari sesuatu yang belum siap engkau tanggung. Kadang, yang tertunda bukan berarti diabaikan. Kadang, yang ditahan bukan berarti dilupakan, tapi justru karena disayang. Rezeki yang tampak tertahan seringkali bukan karena engkau salah jalan, bukan pula karena engkau tak cukup berusaha, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang disempurnakan diam-diam. Mungkin sikapmu, mungkin caramu menerima, mungkin caramu bersyukur, atau mungkin hatimu masih terlalu rapuh untuk memikul keberlimpahan itu tanpa tenggelam dalam ego. Bayangkan, seorang anak kecil yang menangis, meminta obor menyala di tengah malam. Ia memintanya dengan sungguh-sungguh, menangis, bersimpuh, memohon. Tapi apakah itu membuat sang ibu langsung menyerahkan api ke tangan mungilnya? Tidak, bukan karena ia tak cinta. Justru karena ia terlalu cinta, maka ia menunggu. Menunggu hingga tangan kecil itu cukup kuat menggenggam, tanpa membakar dirinya sendiri. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika engkau menangis meminta kelapangan, Ia mendengarnya. Ketika engkau berdoa memohon rezeki yang besar, Ia merekamnya. Tidak ada satupun lirihmu yang hilang. Tidak ada satupun tetes air matamu yang menguap sia-sia di udara. Semuanya jatuh ke tempat yang tepat, ke ladang energi yang terus tumbuh, menunggu waktu panen yang tak akan pernah salah tanggal. Tapi kita manusia, kita mudah lupa bahwa waktu Tuhan tidak pernah buru-buru. Kita terbiasa dengan perhitungan. Aku sudah berusaha 2 bulan, kenapa belum ada hasil? Atau, aku sudah sabar bertahun-tahun, kenapa tetap tidak berubah? Jiwa terpilih, dengarkan ini. Waktu ilahi tidak mengikuti jam tanganmu. Ia tidak tunduk pada kalendermu. Ia hanya tunduk pada satu hal, kesiapan batinmu untuk tidak lagi menyembah rezeki, tapi untuk menjadi salurannya. Rezeki yang tertahan bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Sebab engkau belum tahu bahwa uang besar bisa menjadi beban jika engkau belum punya bahu yang cukup kokoh. Bahwa peluang besar bisa menjadi racun jika engkau masih terikat pada luka lama. Bahwa kelimpahan bisa membuatmu buta jika engkau belum belajar mencintai kesederhanaan. Maka Tuhan menahan agar engkau tidak terluka oleh hal yang engkau kira akan menyelamatkanmu. Lihat sekelilingmu sekarang. Berapa banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan apa yang mereka inginkan, lalu justru hancur karena tidak tahu bagaimana menjaganya? Berapa banyak yang menang lotre nasib, tapi akhirnya kehilangan ketenangan? Berapa banyak yang berhasil secara materi, tapi gagal mencintai dirinya sendiri? Jiwa terpilih, itulah sebabnya Tuhan lebih memilih engkau menunggu, daripada kehilangan dirimu sendiri di tengah gemerlap yang belum engkau pahami. Dan sekarang, setelah sekian lama engkau bersabar, setelah sekian malam engkau memilih diam, setelah engkau tidak lagi menjadikan rezeki sebagai syarat untuk mencintai hidupmu, barulah waktunya tiba. Barulah rezeki yang tertahan itu mulai berubah bentuk menjadi sinyal, lalu menjadi arah, lalu menjadi jalan, lalu menjadi kehadiran nyata yang akan engkau rasakan satu persatu.
Rezeki itu bisa datang sebagai kabar kecil yang menyegarkan harapanmu. Bisa berupa pelunasan yang tak pernah engkau duga. Bisa datang sebagai seseorang yang mempermudah jalurmu. Bisa hadir dalam bentuk ide yang engkau pikirkan secara tidak sengaja, namun ternyata menjawab semua kebuntuanmu. Atau bisa jadi, ia hanya hadir sebagai rasa damai di dada, dan dari rasa damai itu mengalirlah perubahan demi perubahan, tanpa engkau sadari. Jiwa terpilih. Segala sesuatu yang tertahan tidak pernah diam. Ia hidup. Ia berdenyut. Ia menunggu titik temu antara dirimu dan izin semesta. Dan ketika semua itu bersesuaian, ia akan bergerak seperti sungai yang mendobrak bendungan. Deras, lembut, dan tidak bisa dihentikan lagi. Jadi jika hari ini engkau merasa ada yang mulai bergeser, walau sedikit, jangan ragukan itu. Jika hari ini engkau merasakan udara yang berbeda, walau samar, jangan abaikan itu. Jika hari ini hatimu tidak tahu mengapa terasa hangat, jangan lawan itu. Karena mungkin sekali, inilah saatnya rezeki yang tertahan itu akhirnya dilepaskan. Bagian 2. Energi penantianmu telah mengumpulkan arus yang siap meledak lembut. Jiwa terpilih. Engkau mungkin tidak menyadari ini, tapi ada sesuatu yang telah lama engkau bangun dengan sabar, tanpa tahu bahwa setiap detiknya sedang menciptakan medan energi yang luar biasa besar. Engkau pikir engkau hanya menunggu. Engkau kira engkau hanya bersabar. Tapi sesungguhnya, engkau sedang mengisi sebuah ruang tak terlihat, yang kini telah penuh dan siap meledak lembut, menjadi arus keajaiban yang tak dapat dibendung. Segala bentuk penantian, jika ditopang oleh pasrah dan percaya, akan mengumpulkan daya yang tak kasat mata. Sama seperti awan yang perlahan menebal, tanpa suara, tanpa gegap gempita, hanya dengan kesabaran langit. Hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi menampung hujan. Dan pada satu waktu yang tidak diumumkan, ia menurunkan semuanya. Pelan, deras, menyeluruh. Begitu pula engkau, jiwa terpilih. Semua sabar yang engkau tahan, semua ikhlas yang engkau pilih, semua pasrah yang engkau genggam erat sambil menahan tangis. Itu semua bukan energi yang hilang. Mereka berkumpul, menyatu, membangun gelombang, dan gelombang itu sedang menuju kepadamu. Banyak orang berpikir rezeki datang dari luar. Mereka berlari mengejarnya. Mereka mencarinya ke tempat yang jauh, berharap mendapatkannya lewat kecepatan dan perhitungan. Tapi engkau berbeda. Engkau tidak berlari. Engkau justru diam dan mendalam. Engkau menunggu bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau tahu. Kekuatan sejati bukan pada kecepatan, tapi pada ketepatan. Engkau tahu, apapun yang datang terlalu cepat, belum tentu membawa kedamaian. Dan kini energi penantianmu telah mencapai titik kritis, seperti danau yang pelan-pelan penuh, seperti gua yang lama menampung gema, seperti tanah yang retak-retak menunggu hujan pertama. Engkau tidak bisa menahannya lebih lama, bahkan semesta pun tidak bisa lagi menunda. Arus itu harus dilepaskan, atau ia akan meledak tanpa bentuk. Maka Tuhan memilih waktu ini, saat engkau mulai mengerti bahwa rezeki bukan tentang angka, tapi tentang aliran. Bukan tentang banyaknya, tapi tentang selarasnya. Bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas dari kedatangan itu, yang mampu menyentuh jiwamu, bukan sekadar dompetmu. Arus yang engkau bangun lewat tangisan sunyi, lewat kegigihan yang tidak dilihat siapapun, lewat penantian yang tak pernah engkau umumkan ke dunia. Arus itu sekarang sedang bergerak. Ia tidak datang dengan sorotan lampu atau tepuk tangan. Ia tidak datang dengan pesta atau musik. Ia datang dengan diam, seperti kabut yang turun di pagi hari. Dan engkau tahu, ia datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sebab energi tidak pernah hilang.
ia hanya berpindah bentuk. Dan semua energi dari luka, kecewa, sabar, dan percaya yang engkau rawat selama ini, sekarang sedang berubah. Menjadi panggilan, menjadi gerakan takdir, menjadi pusaran lembut yang membawa jawaban. Maka jangan heran jika hari ini engkau merasa sedikit berbeda. Mungkin engkau merasa lebih damai tanpa alasan. Mungkin engkau merasa lebih ringan, meski masalah belum selesai. Mungkin engkau tersenyum tiba-tiba, seolah ada angin yang menyapa dari arah yang tak biasa. Itulah tandanya bahwa arus itu sudah dekat, dan tidak ada satupun yang bisa menahannya sekarang. Jiwa terpilih, ketika energi sudah penuh, ia tidak perlu alasan untuk tumpah. Ia hanya perlu wadah yang siap. Dan engkau telah menjadi wadah itu. Engkau yang tidak mengutuk waktu. Engkau yang tidak meremehkan doa. Engkau yang tetap berjalan meski tidak tahu tujuan akhirnya. Engkau yang justru diam saat orang lain panik. Dan memilih percaya saat dunia memintamu meragukan segalanya. Arus yang akan meledak ini tidak akan menghancurkan. Ia akan mengangkat. Ia tidak akan menciptakan kekacauan. Ia akan menata ulang. Ia tidak akan memaksa. Ia akan menyelaraskan. Dan karena engkau telah mengumpulkan kekuatan ini dengan cara yang paling lembut, maka Tuhan akan memberikannya dengan cara yang paling indah. Maka jika hari ini engkau merasa bahwa sesuatu sedang berubah, maka percayalah, bukan dunia yang berubah, tapi medan energi di sekitarmu yang kini mulai bergerak mengikuti getaran batinmu. Apa yang dulu tertunda, apa yang dulu menunggu, apa yang dulu engkau pikir hilang, ternyata tidak pernah benar-benar menjauh. Ia hanya sedang menunggu kekuatan penantianmu, cukup untuk mengundangnya kembali pulang. Dan sekarang, waktunya tiba. Bagian 3. Selasa. Ini bukan hari biasa. Ada titik pecah energi yang terjadi diam-diam. Jiwa terpilih, jangan tertipu oleh keheningan hari ini. Jangan terkecoh oleh rutinitas yang tampak biasa. Karena di balik tanggal yang terlihat sederhana, di balik matahari yang terbit seperti kemarin, dan di balik udara yang tampaknya tak berbeda, ada sesuatu yang sedang terjadi secara perlahan, secara tersembunyi, secara sangat sakral. Selasa ini bukan hari biasa, dan engkau tidak sedang melangkah di atas waktu yang hampa. Engkau sedang berada di titik rapuh yang sangat penting dalam semesta. Sebuah titik retak halus, tempat energi lama akhirnya melepaskan genggamannya, dan energi baru mulai merambat masuk ke dalam alur hidupmu. Tapi engkau tidak akan melihatnya dengan mata kasar. Karena ini bukan peristiwa yang terjadi di luar. Ini adalah gejolak yang sedang terjadi dalam tatanan energi batinmu yang terdalam. Engkau tidak akan mendengar ledakannya, tapi engkau akan merasakan getarannya, seperti gempa kecil di bawah tanah kesadaranmu. Titik pecah itu bukan sebuah bencana. Ia bukan keruntuhan. Ia adalah pembuka. Ia adalah celah yang sudah terlalu lama menahan tekanan yang terkumpul. Tekanan dari semua doa yang tak terjawab, semua luka yang tak disuarakan, semua niat yang tidak kunjung mendapatkan jalan. Titik ini adalah momen kejujuran terbesar antara engkau dan semesta. Selama ini engkau berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, tetapi karena engkau terlalu peka untuk bersikap kasar pada hidup. Engkau menahan keluhan, bukan karena tidak sakit, tapi karena engkau tahu bahwa setiap kata yang keluar dari hati yang tidak selaras bisa membelokkan arah takdir. Engkau memilih diam saat dunia ramai menuntut. Engkau memilih percaya saat dunia sibuk mencibir. Engkau memilih tunduk pada waktu Tuhan, meski tidak tahu harus berapa lama menunggu. Dan hari ini, tepat di hari Selasa, 6 Januari 2026, itulah momen saat semesta akhirnya berkata, cukup ditahan, sekarang saatnya dilepaskan. Tapi karena engkau adalah jiwa yang halus, maka pelepasan itu tidak datang dengan kegaduhan.
Ia datang seperti embun turun pada pagi hari yang lengang, seperti sinar yang masuk dari celah tirai sebelum engkau benar-benar membuka mata. Seperti bisikan yang tidak bisa dijelaskan, tapi membuatmu menoleh ke arah yang tak pernah engkau lihat sebelumnya. Pecahnya energi ini bukan kehancuran. Ia adalah pembebasan. Dan hanya mereka yang hadir sepenuhnya yang bisa menyadari bahwa sesuatu telah berubah meski tidak terlihat. Mungkin engkau merasa pagi ini biasa saja. Tidak ada kejutan. Tidak ada keajaiban. Tapi justru disitulah misterinya bekerja. Semesta tidak pernah mengubah hidup seseorang dengan dentuman besar di awal. Ia selalu memulainya dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Ia menanamkan rasa dulu, sebelum menghadirkan bentuknya. Maka jangan ragukan jika tiba-tiba engkau merasa lebih ringan tanpa tahu sebabnya. Jangan lawan jika dadamu terasa lapang, meski belum ada solusi dari masalahmu. Jangan abaikan jika batinmu tiba-tiba terasa tenang, padahal keadaan di luar belum berubah. Karena itu adalah bukti bahwa medan energimu sedang berganti frekuensi. Ini bukan imajinasi. Ini bukan pengalihan. Ini adalah pengaktifan ulang dirimu oleh alam. Dan engkau, jiwa terpilih, adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang bisa menangkap perubahan ini dari dalam. Hari ini, engkau sedang memasuki sebuah tikungan tenang dalam perjalananmu. Tempat di mana semuanya terasa pelan, nyaris beku. Padahal sebenarnya sedang sangat aktif di balik layar takdir. Engkau seperti berada di mata badai, sunyi di luar, tapi penuh gerakan di tengahnya. Dan jika engkau bisa tenang di titik ini, jika engkau bisa tetap hadir tanpa panik, maka seluruh arus itu akan mengalir melalui dirimu tanpa perlawanan. Karena itulah yang dimaksud dengan titik pecah energi. Bukan kerusakan, tapi jalan masuk bagi kekuatan yang selama ini tertahan. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak akan mendapatkan pesan ini dari tempat lain. Karena tempat-tempat lain hanya akan memberitahumu tentang cara mempercepat, cara mengejar, cara mendesak semesta. Tapi di sini, dalam kesunyian ini, engkau justru diajak untuk mendengarkan, bukan mendesak. Karena sesungguhnya, engkau tidak perlu mengejar rezeki yang sudah ditulis untukmu. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berada pada frekuensi yang tepat. Dan frekuensi itu sedang terbentuk hari ini, sekarang, saat ini juga. Maka berhentilah sejenak, ambil napas perlahan, tarik seluruh kesadaranmu ke dalam tubuhmu. Dengarkan, rasakan, ada sesuatu yang pecah, bukan di luar sana. Tapi di balik dinding-dinding batinmu yang selama ini engkau perkuat dengan keheningan. Dan dari titik pecah itulah, arus baru akan lahir. Bagian 4. Ruhmu sudah siap menerima yang dulu belum engkau mampu pegang. Jiwa terpilih. Engkau tidak tahu seberapa jauh dirimu telah berjalan. Karena banyak perjalanan yang tidak tercatat oleh kaki, melainkan oleh ruh. Banyak pendakian yang tidak ditandai oleh langkah, melainkan oleh diam-diam batin yang bertahan. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi selama ini, saat engkau merasa tidak bergerak, sesungguhnya engkau sedang melintasi wilayah terdalam dari dirimu sendiri. Dan hari ini, Selasa 6 Januari 2026, adalah hari di mana ruhmu telah dinyatakan siap. Siap untuk menerima sesuatu yang dulu belum engkau mampu genggam. Siap untuk menampung yang dulu hanya bisa engkau bayangkan dari kejauhan. Siap untuk menanggung cahaya yang dulu terlalu silau untuk ditatap oleh jiwamu yang masih lelah. Apa yang dulu belum datang, bukan karena ia menjauh, tapi karena Tuhan tahu, jika ia berikan terlalu cepat, engkau belum siap menjaganya. Sama seperti tanah yang belum diolah, jika ditanami benih yang mahal sekalipun, tetap tidak akan menumbuhkan apa-apa. Karena bukan benihnya yang salah, tapi tanahnya belum siap. Dan engkau, jiwa terpilih, telah mengolah tanah itu bertahun-tahun lamanya. Dengan sabar,
dengan luka, dengan air mata yang tidak pernah engkau umbar ke siapapun. Engkau telah menyembuhkan diri pelan-pelan, telah menata luka-luka menjadi pelajaran, telah mengganti keluhan menjadi kesadaran, telah memilih untuk memahami, bukan menghakimi, telah memilih untuk menyambut takdir, bukan menolaknya. Dan proses itu, meskipun tidak terdengar oleh siapapun, tidak terlihat oleh mata manusia manapun, telah dilihat oleh semesta, oleh Tuhan, oleh seluruh dimensi energi yang selama ini mengiringimu. Dan mereka menyepakati satu hal, bahwa engkau kini telah mencapai ruang kesiapan, ruang batin yang cukup lapang, cukup jernih, cukup dewasa, untuk menerima tanpa ketakutan, untuk menggenggam tanpa menggenggam terlalu erat. Rezeki bukan sekadar benda, bukan angka, bukan status. Rezeki adalah amanah energi. Dan hanya ruh yang cukup dewasa yang bisa menerima rezeki tanpa berubah arah. Banyak orang yang ketika diberi kelimpahan, justru menjadi asing bagi dirinya sendiri. Tapi engkau telah belajar untuk tetap menjadi dirimu, meskipun dunia sering ingin membentukmu menjadi sesuatu yang lain. Dulu, engkau belum bisa memegang rezeki itu karena tanganmu masih gemetar oleh trauma. Engkau masih berpikir bahwa kekayaan akan menuntutmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Engkau masih takut bahwa menerima artinya harus kehilangan sesuatu. Engkau masih mencurigai kehidupan dan mengira bahwa setiap hadiah akan dibayar mahal di belakang. Tapi sekarang, ruhmu telah sembuh sebagian. Sekarang, engkau tidak lagi meminta dari kekurangan. Engkau memanggil dari keberadaan. Engkau tidak lagi menunggu dari luka. Engkau bersiap dari keutuhan. Jiwa terpilih, setiap manusia memiliki siklus batin yang tak kasat mata. Dan siklusmu telah tiba pada puncak baru. Sebuah tahap di mana engkau tidak lagi mengejar untuk memiliki, tapi untuk menjadi saluran. Engkau tidak lagi meminta karena merasa kosong, tapi karena engkau sadar bahwa kelebihanmu harus dibagikan. Dan karena alasan itulah, semesta memilihmu. Sebab rezeki tidak mencari mereka yang hanya ingin memperkaya diri. Rezeki mencari mereka yang bisa menjadikan dirinya jalan bagi orang lain. Dan engkau, dengan semua perihmu, dengan semua sunyimu, telah membuktikan bahwa engkau mampu tetap menjadi cahaya. Bahkan saat engkau sendiri berada dalam gelap, ruhmu kini telah mengerti sesuatu yang sangat besar, bahwa apapun yang datang, tidak akan bisa menambah nilaimu sebagai jiwa. Dan justru karena kesadaran itu, maka apapun yang datang padamu sekarang tidak akan menumpulkan hatimu. Engkau akan tetap berjalan lembut, rendah hati, hening, dan bersyukur. Engkau akan tetap ingat siapa dirimu sebelum semuanya datang. Dan itu adalah syarat utama bagi Tuhan untuk mempercayakan keberlimpahan pada seseorang. Maka, jika hari ini rezeki mulai mengetukmu, bukan karena engkau tiba-tiba layak, tapi karena engkau sudah cukup lama menyiapkan dirimu dalam senyap. Bukan karena engkau lebih hebat dari orang lain, tapi karena engkau telah cukup mengosongkan ruang dalam hatimu, agar cahaya Tuhan bisa tinggal lebih lama di sana. Rezeki tidak bisa bertahan di ruang yang penuh dengan kegelisahan. Ia hanya bisa bernaung di tempat yang tenang, yang tidak panik, yang tidak mendesak. Dan ruhmu kini adalah rumah yang tenang itu. Jadi, bukalah tanganmu, bukan untuk menggenggam, tapi untuk menerima. Bukan untuk menahan, tapi untuk mengalirkan. Karena yang datang hari ini bukan hanya milikmu, tapi milik banyak orang yang akan tersentuh lewat keberadaanmu. Dan engkau tidak perlu melakukan apapun, cukup menjadi dirimu sendiri, yang utuh, yang lembut, yang jujur. Karena itulah alasan sesungguhnya kenapa rezeki yang selama ini tertahan, akhirnya dilepaskan padamu. Bagian 5. Keheninganmu telah membuka jalan bagi arus yang tak tertampung lagi.
Jiwa terpilih. Sudah berapa lama engkau memilih diam saat yang lain berteriak? Sudah berapa kali engkau memutuskan untuk tidak membalas saat hatimu disakiti? Sudah berapa malam engkau memeluk kesunyian, bukan karena engkau tidak punya siapa-siapa, tapi karena engkau memilih untuk mendengar suara yang lebih dalam daripada sekadar suara manusia? Keheninganmu bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia bukan tanda engkau menyerah, tapi cara paling sakral untuk menyatakan bahwa engkau percaya. Percaya pada waktu, percaya pada penyusunan ilahi, percaya pada proses yang tidak bisa disuruh cepat, dan percaya bahwa Tuhan bekerja justru di ruang-ruang yang tidak ribut. Engkau telah melalui musim di mana dunia terus bergerak bising di sekitarmu, sementara batinmu hanya bisa menyimak dalam lirih. Engkau menyaksikan orang-orang yang melompat, memburu, berteriak, dan engkau tetap di tempatmu. Diam, menggenggam sabar seperti menggenggam api. Apa yang tidak dilihat oleh dunia adalah bahwa dalam keheninganmu itu sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh kamera atau pujian, yaitu engkau sedang membuka jalan. Jalan energi. Jalan takdir. Jalan dari langit menuju tubuhmu. Karena jiwa yang diam bukan berarti tidak bergerak. Ia justru sedang membersihkan jalan, menghapus debu dari jalur-jalur energi, agar saat rezeki itu datang, ia bisa lewat tanpa hambatan. Dan hari ini, jalan itu telah terbuka. Keheninganmu, yang dulu dianggap sebagai pasif, sebenarnya adalah pernyataan aktif paling dalam yang bisa dilakukan manusia. Saat engkau tidak membalas, engkau sedang memutus rantai luka. Saat engkau tidak ikut panik, engkau sedang menstabilkan frekuensi dunia. Saat engkau memilih menyendiri, engkau sedang memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Engkau tidak perlu mengatakan apa-apa kepada dunia, karena dunia tidak tahu bahwa semua yang akan terjadi ini adalah hasil dari keputusanmu untuk tetap sunyi. Keheninganmu telah mengisi wadah energi yang sekarang sudah tak tertampung lagi. Seperti air yang terus menetes dalam gua, perlahan, setetes demi setetes, hingga akhirnya menciptakan kolam tak terlihat, dan sekarang kolam itu telah penuh sampai ke bibirnya. Hari ini, arus itu mulai tumpah, bukan karena engkau mengejarnya, bukan karena engkau memburunya, tapi karena engkau telah menjadi tempat yang cukup layak untuk ia singgahi. Jiwa terpilih. Banyak orang mengira bahwa untuk mengubah hidup, kita harus gaduh. Kita harus tampil. Kita harus mendorong. Padahal, sesungguhnya, banyak perubahan besar justru lahir dari diam yang panjang. Dari ketundukan yang tidak disaksikan siapapun. Dari air mata yang jatuh bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bentuk pengakuan kepada Tuhan, bahwa kita sudah tidak bisa berpura-pura kuat lagi. Dan dalam titik itu, engkau tidak kehilangan kekuatan. Engkau justru menciptakannya. Engkau tidak kehilangan harga diri. Engkau justru menyatukannya dengan nilai yang tak bisa dicuri siapapun. Karena harga diri sejati bukan berasal dari validasi, melainkan dari keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras. Hari ini, arus yang tak tertampung lagi itu mulai mencari jalannya ke hidupmu. Ia akan menyentuh hal-hal kecil lebih dulu. Dalam bentuk kelegaan, dalam bentuk kabar yang ringan, dalam bentuk perasaan bahwa hari ini, entah mengapa, terasa lebih tenang dari biasanya. Dan dari situ, ia akan terus bergerak, meluber ke aspek-aspek yang dulu engkau kira macet, mengalir ke pintu-pintu yang dulu engkau kira sudah tertutup, mengisi ruang-ruang yang dulu engkau anggap mati. Karena sesungguhnya, tidak ada yang benar-benar mati dalam hidup ini. Yang ada hanyalah yang menunggu waktu tepat untuk hidup kembali. Dan sekarang adalah waktunya.
Engkau telah bertahan terlalu lama dalam senyap. Engkau telah menahan terlalu banyak luka tanpa merusak siapapun. Engkau telah mengubur banyak hal tanpa mengubur dirimu sendiri. Dan karena itu, Tuhan memutuskan bahwa waktumu telah tiba. Engkau akan diberikan bukan sebagai hadiah atas jerih payahmu, tapi sebagai bukti bahwa kebaikan yang dilakukan dalam diam tidak pernah luput dari catatan langit. Maka saat engkau mulai menerima rezeki yang tumpah ini, ingatlah satu hal, bahwa semua ini adalah hasil dari keheninganmu, yang telah engkau pertahankan, meski kadang engkau nyaris menyerah. Bagian 6. Tidak ada lagi yang menahan, karena tugas penundaan sudah selesai. Jiwa terpilih, jika engkau mendengarkan ini sekarang, maka ketahuilah, ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di balik layar hidupmu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa ditakar dengan angka, tidak bisa dicatat oleh statistik, karena ia bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari dimensi di mana doa-doa dikumpulkan, di mana niat-niat yang murni disimpan, dan di mana setiap kesabaranmu diberi tempat untuk tumbuh menjadi cahaya. Hari ini, tepatnya Selasa, 6 Januari 2026, adalah titik keputusan semesta. Sebuah momen yang tidak selalu diberitahu oleh kalender. Sebuah gerakan yang tidak selalu terasa oleh tubuh, tapi sangat pasti disadari oleh batin yang hening. Bahwa semua penundaan yang selama ini membungkus rezekimu telah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi yang menahanmu sekarang. Segala sesuatu yang dulu membuatmu terdiam, yang menghambat aliran rezekimu, yang mengisi kepalamu dengan ragu, yang membuat langkahmu pelan meski hatimu ingin berlari, semuanya kini telah dilepaskan dari tubuh energimu. Dan engkau bisa merasakannya, bukan? Meski samar, meski belum berbentuk, ada ruang yang dulu terasa padat, kini mulai longgar. Ada simpul yang dulu keras, kini mulai mencair. Ada napas yang dulu pendek, kini terasa dalam dan utuh. Itulah tanda-tanda bahwa tugas penahanan telah selesai. Dan semesta tidak akan pernah menunda lebih lama dari yang diperlukan. Karena penundaan dalam dunia spiritual bukanlah hukuman, ia adalah pelatihan. Dan ketika latihan itu selesai, maka gerbang pun harus dibuka. Engkau telah melewati banyak hari di mana engkau berpikir, mungkin aku tidak cukup layak. Mungkin semesta lupa padaku. Mungkin rezeki itu hanya untuk mereka yang bersuara lebih keras dariku. Tapi hari ini, semua pikiran itu mulai kehilangan pijakannya. Karena engkau mulai sadar bahwa bukan layak atau tidak layak masalahnya. Bukan pantas atau tidak pantas. Tetapi, sudah waktunya atau belum. Dan sekarang adalah waktumu. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi tembok. Tidak ada lagi batasan yang dibuat dari ketakutan lama, luka lama, atau anggapan lama tentang siapa dirimu. Karena semua itu telah larut bersama waktu. Engkau bukan lagi dirimu yang dulu, bukan lagi pribadi yang memohon dengan gemetar, bukan lagi hati yang meminta sambil meragukan. Engkau telah menjadi pusat penerimaan. Engkau adalah ruang terbuka di mana semesta bisa menitipkan kekayaan dengan tenang. Dan jika engkau merasa bahwa semuanya masih sama di luar, itu wajar. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari dunia luar. Ia hampir selalu dimulai dari dalam. Dari satu titik kesadaran baru. Dari satu rasa percaya yang tiba-tiba tidak bisa diganggu oleh suara negatif manapun. Dari satu ruang hening di dalam dada, di mana engkau tahu bahwa semua yang dulu tertahan, kini sedang berjalan ke arahmu. Dan engkau tidak perlu mengejarnya. Karena semua yang ditahan akan datang dengan kecepatan berlipat. Seperti air yang lama dikumpulkan, lalu tiba-tiba mengalir deras karena pintunya dibuka. Engkau hanya perlu bersiap, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Engkau hanya perlu membuka tanganmu, bukan untuk meminta, tapi untuk menerima dengan utuh dan penuh syukur.
Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Apa yang dulu engkau kira sebagai hambatan, sebenarnya adalah pagar agar engkau tidak terlalu cepat tiba di tempat yang belum siap. Apa yang dulu engkau kira sebagai penolakan, sebenarnya adalah perlindungan agar engkau tidak mendapatkan sesuatu yang belum bisa engkau jaga. Dan apa yang dulu engkau sebut penundaan, sebenarnya adalah bentuk cinta dari langit yang tidak pernah ingin melihatmu tenggelam dalam berkah yang datang terlalu dini. Tapi sekarang, engkau telah belajar, engkau telah tumbuh, engkau telah mendewasakan dirimu dalam sunyi, dan karena itulah penundaan itu sudah selesai. Bayangkan seseorang yang membawa cahaya di tengah malam. Ia harus berjalan pelan, agar cahayanya tidak padam. Ia harus menjaga bara itu dengan hati-hati, agar tetap menyala. Dan itulah yang telah engkau lakukan selama ini. Menjaga api harapanmu tetap menyala, meski dunia di sekitarmu terus tertiup oleh angin keraguan. Hari ini, cahaya itu tidak hanya menyala, ia membesar, ia menjadi obor, ia menjadi pelita yang akan menunjukkan jalan, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang akan engkau bantu setelah ini. Karena rezeki sejati selalu datang dengan tanggung jawab, untuk menjadi saluran, untuk menjadi penyambung, untuk menjadi titik terang bagi mereka yang masih berada dalam masa penundaan mereka sendiri. Dan engkau telah ditunjuk sebagai penjaga cahaya itu, karena tidak ada lagi yang menahanmu. Tugas penahanan sudah selesai, dan arus hidup yang selama ini menunggu giliran, kini sedang mengalir melalui dirimu. Bagian 7. Saat rezeki itu tiba, jangan lupa siapa dirimu di saat tidak memiliki apa-apa. Jiwa terpilih, rezeki sedang berjalan ke arahmu. Ia sudah menuruni bukit, sudah melewati hutan-hutan waktu yang panjang, sudah menembus kabut keraguan yang pernah engkau bangun sendiri. Dan sekarang, ia hanya tinggal beberapa langkah lagi dari gerbang hidupmu. Engkau mungkin belum melihat bentuknya, tapi engkau bisa merasakannya, bukan? Di dadamu yang tiba-tiba terasa tenang, di napasmu yang tak lagi sesak, di harapanmu yang mulai hangat kembali. Tapi di momen yang hening ini, izinkan aku menyampaikan satu hal yang sangat penting. Satu pesan batin yang tak boleh engkau abaikan. Saat rezeki itu benar-benar tiba, saat angka-angka mulai berubah, saat pintu-pintu terbuka, saat namamu mulai disebut lebih sering, saat kelegaan menjadi rumah baru, saat engkau bisa membeli apa yang dulu hanya engkau doakan dalam sunyi. Tolong, jangan lupa siapa dirimu ketika engkau tidak memiliki apa-apa. Jangan buang wajahmu yang dulu menangis diam-diam di atas lantai kamar, memohon pada Tuhan dengan tubuh menggigil. Jangan lupakan tanganmu yang dulu menengadah, bukan untuk meminta lebih, tapi hanya agar bisa bertahan satu hari lagi. Jangan padamkan kenangan tentang hatimu yang dulu tetap memilih percaya, meski semesta tampak diam. Jangan biarkan rezeki menghapus jejak langkahmu menuju titik ini. Karena justru di jejak itulah kekuatanmu lahir. Dirasa tidak punya itu, engkau belajar menghargai yang sedikit. Di musim kekurangan itu, engkau belajar membedakan mana yang palsu dan mana yang sungguh. Di hari-hari penuh kekhawatiran itu, engkau membangun ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan kini, ketika arus itu datang, ia datang karena engkau telah membuktikan bahwa kekosongan pun bisa engkau jadikan altar, bahwa keterbatasan pun bisa engkau isi dengan cinta, bahwa diam pun bisa menjadi doa. Rezeki sejati tidak akan bertahan di tangan yang lupa. Ia hanya menetap pada jiwa yang tahu siapa dirinya sebelum semuanya datang. Sebab bagi semesta, engkau bukan dipilih karena kekuatanmu, tapi karena kesetiaanmu. Kesetiaanmu pada kebaikan, bahkan saat dunia memberi alasan untuk berbuat sebaliknya. Kesetiaanmu pada niat bersih,
meski engkau tahu itu akan memperlambat hasil. Kesetiaanmu untuk tidak mengambil jalan pintas, meski engkau sedang sangat lelah menunggu. Itulah yang dilihat Tuhan. Bukan seberapa keras engkau berjuang, tapi seberapa jujur engkau tetap bertahan tanpa menyakiti siapapun. Dan sekarang, saat rezeki itu membuka pintunya, engkau akan diuji dengan hal yang lebih halus. Bukan lagi tentang bertahan dalam kekurangan, tapi tetap jernih dalam kelimpahan. Mampukah engkau tetap rendah hati saat tanganmu mulai penuh? Mampukah engkau tetap tenang saat semua keinginanmu mulai terwujud? Mampukah engkau tetap mengingat bahwa dulu engkau tidak punya apa-apa, dan itu tidak membuat Tuhan menjauh sedikit pun darimu? Jiwa terpilih. Jangan ukur perubahanmu dengan ukuran dunia. Ukurlah dari seberapa dalam engkau bisa tetap mengenali dirimu sendiri. Karena banyak yang berhasil, tapi kehilangan kehadiran. Banyak yang kaya, tapi lupa caranya mencintai tanpa pamrih. Banyak yang tenar, tapi tidak tahu lagi bagaimana caranya bicara dengan jujur dari hati. Tapi engkau tidak boleh jadi seperti itu. Karena engkau dibentuk bukan untuk menjadi besar, tapi untuk menjadi dalam. Dan saat keberlimpahan datang, biarlah ia mengalir melalui tanganmu, bukan berhenti di sana. Biarlah ia menjadi cahaya yang menuntun orang lain. Biarlah ia menjadi sungai yang menyuburkan tanah-tanah yang pernah kering bersamamu. Sebab engkau tahu persis rasanya tidak punya. Engkau tahu rasanya menjadi seseorang yang dicari hanya saat dibutuhkan. Engkau tahu rasanya merasa tak terlihat, meski hatimu selalu terbuka untuk siapapun. Dan karena itu, engkau tidak akan tega menjadikan rezekimu sebagai tembok pemisah. Engkau akan menjadikannya jembatan. Engkau akan menjadikannya pintu. Engkau akan menjadikannya pelukan bagi mereka yang masih berjuang seperti engkau dulu. Rezeki itu tidak datang untuk mengubah siapa engkau. Ia datang untuk memperluas siapa engkau, agar jiwa yang telah ditempa dalam sepi ini bisa menjadi tempat yang aman bagi energi-energi kebaikan yang lebih besar. Dan ingatlah, jika suatu hari nanti engkau mulai lupa, kembalilah ke ruang sunyi itu, ke tempat engkau dulu menangis dalam diam, ke tempat engkau pernah berdoa tanpa suara, karena di sanalah engkau menemukan siapa dirimu, dan di sanalah engkau akan selalu pulang. Jiwa terpilih. Kini, setelah semua yang telah engkau dengar, setelah kata demi kata ini mengetuk perlahan lapisan batinmu, biarkan dirimu tetap tinggal sejenak di keheningan ini. Jangan terburu bangkit. Jangan tergesa menyimpulkan. Jangan merasa harus segera melakukan apapun. Sebab momen ini bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dirasakan. Perlahan, dalam-dalam. Engkau telah melintasi ruang batin yang sangat luas. Dan meski tak ada langkah nyata yang kau ambil, engkau tahu bahwa jiwamu telah bergerak. Telah bergeser ke tempat yang baru. Telah sampai di sebuah sisi kesadaran yang mungkin belum pernah engkau tempati sebelumnya. Di tempat ini, engkau tidak lagi terikat oleh angka. Tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran. Tidak lagi dikuasai oleh cerita-cerita lama yang dulu engkau anggap sebagai kebenaran hidupmu. Engkau kini sedang berada di antara dua dunia. Dunia yang lama yang sedang engkau tinggalkan perlahan, dan dunia yang baru yang sedang menyambutmu dengan sunyi. Tidak ada gemuruh, tidak ada perayaan, tapi justru di keheningan itulah perubahan sejati sedang terjadi. Rezeki yang selama ini tertahan, bukan tertahan karena benci semesta padamu, tapi karena engkau adalah sesuatu yang terlalu dalam untuk diberikan secara dangkal. Engkau adalah ruang yang tidak bisa diisi dengan hal sembarangan. Engkau adalah makhluk yang diciptakan bukan hanya untuk menerima, tapi untuk menjadi saluran. Dan karena itu, engkau harus ditempa lebih lama, dilatih lebih sunyi, disiapkan lebih halus. Tapi kini, persiapan itu telah selesai. Dan seperti benih yang sudah cukup lama bersembunyi dalam tanah, engkau akan mulai tumbuh, tapi bukan dalam bentuk yang bisa dilihat orang banyak lebih dulu.
engkau akan tumbuh secara batin, dalam kelegaan, dalam kejernihan, dalam pemahaman bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri, dan waktu itu telah datang. Jiwa terpilih, rezeki akan datang dengan caranya sendiri. Ia mungkin tidak mengetuk pintumu seperti yang engkau bayangkan. Ia mungkin tidak muncul sebagai angka besar di rekening bankmu besok pagi. Tapi engkau akan tahu bahwa ia datang. Saat engkau tidak lagi merasa takut. Saat engkau tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun bahwa engkau pantas. Saat engkau bisa duduk dalam keheningan dan tahu bahwa hidup tidak sedang memusuhimu. Itulah rezeki. Ia datang sebagai ketenangan yang tinggal, sebagai jalan yang terbuka tanpa paksaan, sebagai orang-orang yang datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendukung, sebagai ide yang mengalir seperti sungai, tanpa engkau harus menggali paksa arah airnya. Dan saat itu tiba, saat engkau mulai merasakan semuanya satu persatu. Aku hanya ingin engkau ingat satu hal, bahwa engkau pernah sampai di titik ini, duduk dalam diam, menyimak kata-kata ini, dan membiarkan dirimu disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Engkau membuka diri bukan karena putus asa, tapi karena engkau tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rencana manusia. Ada gerakan semesta yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa yang sunyi. Dan engkau adalah salah satunya. Maka jangan terburu menutup pintu kesadaran ini. Biarkan ia tetap terbuka, walau sedikit. Agar setiap kabar baik yang akan datang, tidak perlu lagi mengetuk terlalu lama. Dan jika suatu hari nanti engkau lupa, karena dunia memang penuh dengan gangguan, kembalilah ke ruang ini, ke sunyi ini, ke tempat di mana engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa berharga. Tempat di mana engkau cukup hadir, dan itu sudah lebih dari cukup. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang diajar untuk menjadi hebat. Engkau sedang diajak untuk menjadi hadir. Engkau tidak sedang dikejar untuk cepat sampai. Engkau sedang diminta untuk sadar di setiap langkah. Karena ketika engkau sadar, segala sesuatu yang tertahan akan tahu jalannya pulang. Terima kasih telah menjadi ruang bagi naskah ini untuk tinggal. Jika engkau merasakan sesuatu bergerak dalam dirimu, biarkan ia bergerak sampai selesai. Jangan ganggu dengan keraguan. Cukup jaga dengan kehadiran. Dan jika engkau merasa ingin membalas pesan ini, cukup lakukan satu hal kecil yang berarti besar. Tekan like sebagai pernyataan bahwa engkau membuka gerbangmu hari ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kesiapanmu untuk tidak melewatkan bisikan semesta berikutnya. Dan tuliskan di komentar 99 sebagai kode batin bahwa engkau telah melepaskan sesuatu dan sekarang engkau siap menerima aliran barunya. Semesta mendengar, Tuhan mencatat, dan ruhmu sedang disapa dengan lembut.